Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah ya kita bisa ketemu lagi di titik balik perubahan. Masih dengan edisi Daily Reflection Dr. David R. Hawkins. Baik, sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan daily reflection ini Maret yang ke-16. Bahwa ya sepanjang jalur spiritual ya, sepanjang hidup lah. Jadi ada blok, ada hambatan. Ya blok inilah yang kemudian tuh, ya ini sebentuk isme ya. Jadi isme itu kemudian tuh memblok. Ini isme. Dan ada temptation, godaan. Ada godaan. Jadi ada ismehnya dan ada semacam godaan. Kalau godaan itu dia menghasilkan keraguan-raguan, membuat kita ragu. Kalau ragu itu berarti godaan. Kalau takut itu berarti isme. Ya, itu isme. Dia ragu. Kemudian secara klasik hal-hal tersebut disebut sebagai ujian ya. Ujian yang datang dari ego yang tidak mau melepaskan kekuasaan, yang tidak mau melepaskan kesalahan sebenarnya. Jadi egoisme itu adalah menguasai kesalahan. Menguasai ya kepalsuan gitu ya. Dia nggak mau melepaskan ini. Dan memang untuk melepaskan pengetahuan yang palsu itu, kita harus tahu level-levelnya gitu kan. Ada bore, ada lolu, ada hala gitu. Yang paling berat itu ini, keborean ini. Jadi bore itu ketika diri sudah ismenya itu sudah menjadi orang. Itu bore itu. Ya, ketidaksadaran gitu. Ketidaksadaran. Itu dia blok. Itu blok. Nah, untuk membongkar blok ini tidak mudah, sakit. Makanya kemudian tuh, dan nggak bisa dipaksa. Nggak bisa dipaksa juga. Makanya tuh kalau kita lihat ya, kalau kita lihatnya di Suryo Mataram tuh, model Kauru Jiwa ya. Model. Itu kan ada model ya, ada model. Ada
Mana tuh ya? Kita cari dulu, nggak ada. Jadi kan dia ukuran keempat kan. Ada modelnya. Ukuran pertama manusia. Ukuran pertama itu ya manusia tumbuhan. Manusia ukuran kedua itu manusia hewan. Manusia ukuran ketiga namanya kromodonso. Ukuran ketiga ini sudah ada mind, lower mind. Ego itu di sini, kromodonsonya. Nanti ada jalan simpang 3 kayak gini. Nanti kalau menuju sini gagal, balik lagi ke sini. Nanti ukuran keempatnya, nah ini baru manusia sejati. Gitu. Manusia sejati. Jadi untuk sampai kepada ukuran keempat, higher mind. Tapi higher mind-nya yang bukan linear, higher mind yang non-linear. Higher mind yang non-linear itu higher mind yang tidak kecemplung gagasan. Dirinya tidak terkecemplung gagasan. Ada higher mind yang linear, yaitu higher mind yang kecemplung gagasan. Itu masih belum bukan manusia sejati. Ada higher mind yang linear. Ini higher mind yang masih kecemplung gagasan. Pada akhirnya gagasan ini juga menjadi isme. Ya, menjadi isme. Manusia tanpa ciri itu yang ini. Dan untuk sampai kepada manusia tanpa ciri, dalam Surya Mataram itu orang harus punya pengawian pribadi. Pengawian pribadi. Pikan. Ya. Harus bisa. Pengawian pribadi itu dimulai dari pertanyaan. Sesungguhnya diriku itu apa? Ini adalah pertanyaan untuk membongkar blok. Untuk membongkar blok isme lower mind dan higher mind yang linear. Dibongkarnya dengan ini adalah jalan pintas menuju pencerahan. Pengawian pribadi yang pertama kali itu harus sesungguhnya diriku ini apa. Gitu. Nah, ini nanti langsung kebongkar bloknya. Tapi nanti ada godaan. Ada godaan. Nanti kalau aku menggunakan pertanyaan pengawian pribadi ini, godaannya itu kenakan dia ini. Nah, itu godaan lagi. Kenakan dia nanti dia lah ngurusin dia, dirinya nggak diurus. Tapi ngurusin diri orang lain. Lah itu berarti dia gagal memahami bahwa ini adalah
ilmu pengawian pribadi, bukan ngurusin pengawian wong liya. Godaannya gitu. Ini kalau saya pakai pertanyaan ini pasti saya akan langsung hening. Dan dia akan saya welasi gitu. Wah, kenakan dia kalau kayak gitu. Lah itu ragu. Ragu karena masih ada. Tapi keraguan itu sebenarnya karena masih kuatnya isme pada ego. Makanya ragu. Balik lagi dia. Keraguan itu ya dasarnya ketakutan. Takutan. Sudah mau sampai di manusia sejati, langsung mikir lagi, wah, untung dia ya. Nanti uh, nanti dia tuman kayak gitu, nggak tanggung jawab, Bolas. Ngurusin tanggung jawab orang, tanggung jawab diri untuk tercerahkan nggak diurus. Nah, itu blok sekaligus godaan gitu. Itu juga ya ego tidak mau melepas kekuasaan, masih berpikir dari isme yang lama. Jadi ini bisa gagal ini. Bisa gagal balik lagi. Balik lagi. Balik jadi kromodongso. Kromodongso dia ya kalau dia menderita bukan dia lampaui, tapi dia menggunakan mekanisme pelepasan. Mekanisme pelepasan. Yaitu tahan. Ada represi, ada supresi. Kemudian ekspresi. Yang ketiga kabur. Pelarian gitu. Pelarian. Pelarian terbesar itu ya sekarang main game. Pelarian dari penderitaan itu. Godaannya besar itu. Daripada hening, mendingan terjebak di dalam algoritma. Gitu. Jadi kalau kromodongso ini itu dia diri itu masih kecemplung rogo, ya. Kecemplungnya raga. Kecemplung raga manusia. Kalau ini kecemplung gagasan. Manusia tanpa ciri itu enggak kecemplung lagi. Kecemplung lagi. Lagi malah blokir WA. Nah itu blok sekaligus godaan gitu ya. Godaan. Bulat aja di situ. Yang bulat aja. Maka kemudian tuh mengatasi blocking, mengatasi temptation, godaan tuh orang harus diajarin etik. Orang harus belajar adab, etik. Diajarin etik, belajar etik dulu. Etik manusia tanpa ciri gitu. Etik kromodongso itu apa? Harus tahu, harus ada etik.
Lalu kemudian dia komitmen, dia pegang etika seorang salik. Ini kan salik ini. Etiknya itu dipakai karena itu memberikan reorientasi etik bahwa apapun yang terjadi ya sekarang saya harus menjadi manusia tanpa ciri manusia paripurna. Manusia ukuran kaping sekawan kalau bahasa Jawanya. Etiknya itu. Saya nggak ngurus dulu kepentingan kromodongso. Saya nggak ngurus. Saya mau ngurus kepentingan diri saya yang tampak kecemplung. Saya nggak ngurus dulu. Nanti kalau setelah saya selesai suluk saya, baru saya urus dunia. Gitu. Itu kan harus ada etiknya. Jadi kamu mau ngurus dulu yang mana? Mau ngurus yang mana dulu? Mau ngurus ketertinggalanmu atau mau ngurus dirimu dulu? Kan pada akhirnya kan tertinggal kita. Secara ekonomi, secara intelektual tertinggal. Tapi cara terbaik untuk menyelesaikan ketertinggalan itu adalah dengan beriman dulu. Dengan menjadi manusia, dengan musahadah pada diri sejatinya. Memang nggak enak tertinggal. Orang lain saldonya udah 10 M, kita masih 10.000. Nggak enak. Harga diri. Nggak enak. Tapi prinsip mengajarkan kita bahwa ya kamu 10.000 ini karena ya dirimu itu lower mind dalam mengurus uang. Jatah buat istri kah beliin rokok. Ya kan, jatah buat istri kamu pakai buat beliin kuota. Tertinggal kamu. Jadi dunia ini hanya memperlihatkan berlomba-lomba. Kalau nggak ditinggalkan, yang meninggalkan. Misalnya kita mau ngomong skala umat. Umat itu tinggal 500 tahun. 500 tahun. Ketertinggalannya di dunia. Itu jangan dijawab, nggak apa-apa tertinggal, yang penting masuk surga lah. Itu nggak usah kayak gitu. Wong iman itu harus berkemajuan. Nggak boleh tertinggal. Tertinggal itu menunjukkan kehampaan iman. Orang beriman kok tertinggal. Nggak ada contohnya orang beriman itu tertinggal. Salah ngambil contoh, nggak apa-apa tertinggal, yang penting masuk surga. Lah mana ada orang tertinggal kok. Ya kan? Orang beriman itu pasti beramal soleh, berkemajuan dia. Peradabannya canggih. Itu juga blok. Gak apa-apa, tertinggal yang penting masuk surga. Itu blocking. Blok. Blok ego. Ya namanya beriman, amanu, wa amilu, solihat. Itu satu paket. Orang beriman pasti beramal soleh. Artinya nggak mungkin tertinggal. Gitu. Orang beriman kok nggak beramal soleh. Nggak mungkin tertinggal.
Jadi itu perlu di reinforce. Belajar etik itu untuk reinforce, penguatan, counterbalancing. Makanya harus dibayat. Bayat itu lebih, bayat awal itu kan lebih kepada untuk etik, etik untuk transformasi. Biar dia nggak balik lagi ke lower mind, ke manusia tanpa ciri. Kira-kira itu sih pagi ini. Jadi butuh etik seorang salik. Etiknya itu apa? Oke, kamu tertinggal. Nggak apa-apa. Lakukan lompatan ke dulu. Lakukan lompatan pendasaran diri. Kira-kira gitu sih pagi ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Aswar. Terima kasih, teman-teman. Selamat ya menjadi manusia tanpa ciri. Baik, kita bertemu minggu insya Allah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.